Cek. Oke. Ya, shalom, saudara. Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di onsite maupun online. Biar pagi hari ini kita mau sama-sama cari wajahnya, cari perkenanan Tuhan pagi hari ini. Biar pagi hari ini Tuhan, kami gak mau Tuhan ibadah yang biasa saja Tuhan. Ya, biar kami tahu benar Tuhan, untuk apa kami beribadah Tuhan, untuk apa kami ada di tempat ini Tuhan, untuk apa kami mencari Engkau Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan satu-satunya alasan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Satu-satunya alasan kami Tuhan, untuk kami boleh selalu Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan, selalu mencari Tuhan apa yang Kau mau Tuhan, perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan dengan perendahan hati kami Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Sabanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami yang hidup Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetap Allah kami yang berkuasa Tuhan. Kau tetap Allah kami yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau Allah maha kuasa Tuhan, Kau Allah maha penyayang Tuhan. Oh Yesus, sebab tiada yang lain seperti Kau Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Dahsyat dan ajaib segala perbuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kamu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kamu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, yes Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan, Kau tetap Allah kami. Yesus yang berkuasa, Kau Allah yang mulia Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, tak ada yang lain seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang ditinggikan. Dan pagi hari ini kami sama-sama sembah Kau Tuhan, yang mau berikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, kesetiaan
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari orang Ibu Gembala untuk membuka. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Sepenuh hati datang ke hadirat Tuhan. Berkata, Bapa, dalam nama Yesus, ini kami, ini saya, mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk saat yang indah pada hari Minggu yang indah ini, pagi yang indah. Kami mau berbuat bakti kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami masuk hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Kami siap berbakti. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai setiap hamba-hambamu yang melayani pujian, musik, media, firman Allah. Jadi saluran berkat Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Supaya kami semua jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, umat ketebusan darah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Pelayanan perjamuan kudus tetap Tuhan akan berkati persekutuan dan tubuh dan darah Kristus. Untuk menjadi kekuatan hikmat baru bagi kami maju dan berjuang untuk kerajaan sorga di muka bumi ini. Kami mengucap syukur, kami siap untuk melayani Engkau dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyanyi bersama PL. Saya undang kita bangkit berdiri menyanyi dengan gira-gira. Ya, karena kita sudah berdiri, sekalian kita berikan salam kanan kiri, kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir.
buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Sambil kita memuji Tuhan terus. Tiada terukur Tuhan, besar kasih setiamu. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus.
saudara. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sama-sama silakan duduk saudara. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar seperti lagu ini Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan tercurah buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini Tuhan maupun kami yang online Tuhan. Biar kuasa Allah yang sama itu Tuhan yang ada buat setiap kami Tuhan. Menyertai setiap hidup kami Tuhan. Nyata dalam setiap hidup kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan yang besar. Pengorbanan-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Betapa indah Tuhan Kau menciptakan setiap kami Tuhan. Serupa Tuhan dengan gambaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami tahu benar Tuhan siapa kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Yang berharga di mata-Mu Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Ya Tuhan, betapa besar pengorbanan buat setiap kami Tuhan. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Saya serahkan pada hambanya yang membawakan firman. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih untuk semua yang Kau buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak layak untuk menerima semuanya, tetapi karena kasih karunia-Mu yang besar Tuhan Yesus, kami boleh terima semua yang kami terima saat ini. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk hak istimewa jadi anak-Mu dan boleh masuk dalam hadirat Tuhan, boleh membawakan korban pujian syukur, boleh beribadah di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan terhadap ibadah kami, terhadap pujian penyembahan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, dan nanti kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu bahwa semua yang kami terima ini karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh-Mu mengurapi setiap kami semua, dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar, kami mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan. Mungkin pengertian kami masih belum sempurna, tetapi Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, yang memimpin kami dari hikmat kepada hikmat untuk makin memahami firman dan makin memahami Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik pujian penyembahan multimedia dan semua jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, kita semua yang di sini dan juga yang ada di online. Selamat beribadah dalam rumah Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala yang sekali lagi memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama buka satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Perikopnya memang berkata nasihat terhadap percabulan, namun kita akan belajar satu atau beberapa kebenaran yang penting yang ada di dalam perikop ini. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Alkitab ini sebenarnya pada awalnya atau kitab-kitab yang ada, surat-surat ini enggak ada perikopnya. Jadi perikop ini diberikan oleh para penerjemah Alkitab untuk memudahkan kita memahami temanya ya. Tetapi awalnya ya surat aja gitu yang berisi tulisan-tulisan dari para penulis Alkitab, para rasul ya, dan para nabi dan semua yang dipercayakan oleh Roh Kudus untuk menulis. Jadi perikop ini diberikan setelahnya ya. Nah, kebetulan di sini memang yang dibahas banyak terkait tentang percabulan. Tetapi yang mau kita pelajari saat ini adalah mengenai satu roh dengan Tuhan. Nah, itu yang jadi poin penting tentang satu roh dengan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Kita langsung baca ayat yang ke-12. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia?
Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu dari ayat-ayat ini. Jadi ini yang menulis adalah Rasul Paulus, surat yang pertama untuk jemaat di kota Korintus. Nah, Paulus mengawali suratnya dengan berkata seperti ini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merujuk kepada kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara percaya kalau kita telah dimerdekakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada lagi dosa atau perhambaan, ikatan-ikatan kuasa gelap atau kuasa-kuasa jahat atau apapun ya yang pernah membelenggu kita sebagai manusia ya, secara manusia lama kita atau manusia alamiah kita. Nah, itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu semua dilepaskan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara juga soal saya menyebutnya namanya escape mechanism. Apa itu Pak Erik? Nah, escape mechanism itu begini. Jadi orang secara alamiah, manusia ya, itu biasanya perlu pelampiasan. Nah, biasanya gitu ya. Nah, ini secara normal saya gambarkan seperti ini. Ada orang yang kalau lagi stres, nah itu larinya ke makan ya. Nah, saya sendiri mengakui Bapak Ibu kalau lagi sumpek gitu pengennya ngemil ya. Nah itu contohnya. Jadi tekanan yang ada dalam diri kita itu kita alihkan ke sesuatu yang lain yang bisa memberikan kita kepuasan. Nah itu manusia alamiah itu punya semua itu ya. Ada orang yang kalau sudah sumpek atau sudah stres gitu ya, larinya ya kepingin jalan-jalan ya atau shopping ya. Nah biasanya ibu-ibu, ya nggak cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak pun banyak ya, yang kalau sudah stres gitu nanti shopping ya. Nah terus ketika shopping dilakukan, stresnya hilang Bapak Ibu ya. Nah nanti stresnya ditunda akhir bulan ya setelah dihitung. Nah oke, enggak ya Bapak Ibu, semuanya terplanning ya. Nah tapi yang mau saya katakan adalah manusia alamiah itu biasanya seperti itu. Jadi manusia alamiah itu ada sesuatu yang dia perlukan untuk dia itu lari. Ya. Nah, ketika manusia lama kita atau manusia di luar Tuhan Yesus itu punya semua hal-hal itu. Dan itu sering kali menjadi belenggu atau ikatan. Ya. Nah, jadi ada orang yang akhirnya pada titik yang ekstrim itu menjadi kecanduan terhadap hal-hal tertentu. Nah, kalau sudah levelnya kecanduan itu bahaya, Bapak Ibu. Ya, nanti kita baca di sini. Paulus di sini juga membahas soal makanan. Ya, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Nah, itu tadi. Jadi ada orang yang akhirnya larinya kepada makan. Ya, nah, ada orang yang larinya kepada hobinya. Nah, akhirnya hal-hal ini menjadi levelnya lebih tinggi daripada Tuhan. Artinya kepentingan terhadap ketemu Tuhan atau kepentingan untuk mencari Tuhan itu dialihkan sama hal-hal ini. Nah kalau ini masih bisa dikendalikan ya, nah seperti Paulus mengatakan sebenarnya segala sesuatu itu halal. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu itu juga ada yang ya, sebagian dari saudara kita yang agak ekstrim ya Bapak Ibu. Jadi ada yang ngomong bahwa
nonton film itu dosa, langsung dilabeli dosa gitu ya. Melakukan hal-hal tertentu itu pokoknya dosa ya. Dan semua dilabeli dosa, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh macam-macam ya. Nah, kalau hal-hal ini saya sendiri juga harus melihat kasus per kasus ya. Ya, ambillah contoh satu yaitu yang menonton bioskop ya. Ada, itu sebagian dari rekan-rekan saya masih menganggap itu dosa. Nah, saya tidak memperjuangkan supaya nonton bioskop tidak dianggap dosa. Enggak Bapak Ibu, kita ini anak Tuhan, urusannya sudah bukan hal-hal seperti itu. Amin. Ya, kita ini urusannya adalah menyenangkan Tuhan dan perkara-perkara yang di atas. Jadi kita itu enggak terikat sama hal-hal kayak gitu. Tapi marilah saya bahas karena ada yang mempersoalkan hal-hal seperti ini. Nah, atau pergi ke tempat-tempat tertentu kalau rekreasi terlalu lama juga dilabeli katanya dosa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus jelas berkata segala sesuatu itu halal bagiku. Ya, jadi kita ini ketika datang kepada Tuhan Yesus, manusia lama kita itu penuh dosa. Alkitab berkata, kitab Roma berkata tidak ada seorang pun benar. Amin. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semuanya sudah menyimpang, cari jalannya sendiri. Itu Alkitab yang berkata, jelas. Ya. Nah, sehingga pada satu percakapan ketika ada orang yang menyapa Tuhan Yesus, guru yang baik. Nah, padahal Tuhan Yesus itu pantas menerima predikat ini, amin. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya baik tapi benar. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan seperti apa? Dia membalas seperti ini. Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik. Apakah Tuhan Yesus merendah? Bukan Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu mau memberikan teladan sebagai manusia. Dia mewakili manusia saat itu ya. Dia disebut anak manusia. Dia mau mengatakan bahwa yang baik itu hanya satu, yaitu Tuhan, Bapa sendiri. Jadi manusia itu enggak ada yang benar semua. Nah, jangan marah Bapak Ibu, karena itu termasuk saya juga. Ya. Nah, kita bisa seperti kondisi sekarang, baik keadaan kita tertata semua itu karena kasih karunia. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi kita ini langsung diberikan cap tanpa melihat keadaan kita, benar gitu ya. Jadi dicap sama Tuhan, benar, benar, benar gitu ya. Di stamp, dikasih stempel, benar, benar. Karena apa? Karena kasih karunia. Nah jadi saya mau mengatakan entry point kita atau titik awal kita di dalam Tuhan Yesus itu kita dalam posisi sudah dibenarkan. Amin. Jadi kita tidak dalam posisi akan mencapai keselamatan, akan meraih keselamatan. Tidak Bapak Ibu. Ya, tapi tunggu dulu. Kita itu dibenarkan. Jadi kita itu awalnya itu sudah bersih semua. Karena itu Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Artinya apa? Tidak ada ikatan. Alkitab juga berkata apabila anak memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka 100% Bapak Ibu. Jadi awalnya itu kita bukan seperti ini. Oh, ini kenal Yesus, terus diberikan seperangkat hal-hal yang harus dilakukan supaya nanti di sini diselamatkan. Jadi kalau masih di tengah, kalau ditanya apakah sudah selamat, ya belum tentu. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ketika percaya Tuhan Yesus, itu kita sudah posisi diselamatkan. Jadi artinya begini, kalau saat kita terima Tuhan Yesus saat itu seandainya, ini seandainya ya, tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur hidup kita. Seandainya saat itu nyawa kita diambil, saat itu ya, saat percaya Tuhan Yesus pertama kali, kita itu selamat. Langsung masuk surga, karena seperti apa? Penjahat yang ada di sebelah kanan ya, yang saat itu Tuhan ingatlah kalau aku nanti ya kalau engkau sudah menjadi raja ya. Nah, terus Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Ya. Nah, jadi entry point kita itu kita bersih Bapak Ibu. Ya, bukan karena usaha kita, bukan. Jadi benar-benar ketika nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita itu harus bersyukur. Kita itu bisa seperti ini itu karena kasih karunia. Bukan karena kita itu hebat atau baik, atau karena kita itu begitu menyentuh hati Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tuhan lihat kita itu siapa yang dia lihat? Yesus. Dia lihat ada Yesus, putranya sendiri yang sudah berikan nyawanya. Sehingga ketika dia lihat kita, dia lihat darah.
yang membenarkan kita. Amin. Nah, jadi saya berani berkata bahwa dari awal kita itu sudah dibebaskan. Amin. Kita merdeka, tidak terikat apapun. Sehingga Paulus berkata, semuanya halal. Aku tidak terikat oleh apapun. Tetapi perhatikan, Paulus berkata juga, tetapi bukan semuanya berguna. Semua halal, semua tidak lagi masalah ya buat kita. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan semua ikatan masa lalu, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, artinya apa? Paulus mengatakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Jadi dalam keadaan kita yang merdeka itu, jangan jatuh lagi ke dalam ikatan apapun. Apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dulu pernah membelenggu kita, jangan kembali lagi. Dan jangan mengikatkan diri lagi kepadanya, apapun itu. Nah, karena kemerdekaan kita itu sudah sempurna. Nah, mungkin terus ada yang mengatakan seperti ini, berarti Pak Erik percaya soal doktrin sekali selamat tetap selamat. Tunggu dulu, karena Alkitab juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Entry point-nya sudah benar, bersih total, ya, bersih Bapak Ibu, merdeka. Tetapi dalam perjalanan ini, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan seutuhnya. Nah, dalam proses mempersembahkan hidup kepada Tuhan itulah, kalau kita tidak menjaga hidup kita, di situ kasih karunia itu bekerja Bapak Ibu. Artinya kita itu dikasih kesempatan. Karena apa? Karena enggak diambil nyawanya. Ya, ada orang-orang yang begitu percaya Yesus langsung dipanggil pulang, ya puji Tuhan. Tapi ketika kita diberikan kesempatan, hidup ini seperti ada pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, itu benar. Jadi pakailah hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Ketika kita melanggar yang ini, ketika kita tidak memakai hidup ini untuk melayani Tuhan, tapi untuk yang lain, ya melayani, mohon maaf, ya bisa melayani mamon, bisa melayani kembali hawa nafsu kita, melayani semua ikatan-ikatan yang lama, kita menghambakan diri lagi. Nah, disitulah keselamatan bisa hilang. Ya, loh kenapa hilang? Karena kita menyia-nyiakan kasih karunia, Bapak Ibu. Dan itu bahaya. Kasih karunia yang disia-siakan itu dosa. Ya, Tuhan tidak berkenan terhadap kasih karunia yang disia-siakan. Karena kasih karunia itu diberikan dengan darah yang mahal. Nah, kalau itu disia-siakan, disitulah kita bisa tidak selamat. Benar, ini saya katakan itu Alkitabiah. Ya. Sehingga Paulus mengatakan dengan sungguh-sungguh, jangan lagi menghambakan diri kepada roh-roh dunia yang jahat dan kepada yang lain-lain, yang selain Tuhan. Dan kita ingat, saya kutip lagi, hukum yang terutama yang menjadi dasar dari seluruh hukum Taurat dan juga hukum kita, ya, hukum Kristus, karena kita juga menaati hukum Kristus, dan itu masih dikutip oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Artinya Tuhan Yesus masih mengakui validitasnya hukum ini, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Ini hukum yang terutama. Jadi artinya harus ditaati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, Tuhan yang menguatkan kita dan memampukan kita. Puji Tuhan. Mari kita lanjut. Jadi makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Nah, lalu tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah, saya garis bawahi di sini adalah Tuhan itu untuk tubuh dan tubuh ini untuk Tuhan. Jadi artinya tubuh ini miliknya Tuhan. Ini dipertegas lagi di 1 Korintus 6 ayat 19, nanti kita juga ke sana. Nah, tapi saya kutip dulu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah itu tinggal di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan Roh Allah tinggal di dalam kamu, itu berarti bukan Tuhan itu nunut kita, ya, bukan. Artinya ya ada tempat lebih terus Tuhan nunut, bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai tempat tinggalnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara punya KTP, ya, KTP saya punya, ya. Di situ ada nama, kemudian apa? Alamat. Nah, misalkan
di rumahnya Tante Narmi, alamatnya Tante Narmi di Darmo Permai Utara. Kalau alamat ini diketok oleh orang, rumahnya yang keluar siapa? Kemungkinan besar ya Tante Narmi ya. Atau ya anaknya beliau ya Tommy mungkin ya kan ya, atau keluarga yang lain ya. Tetapi ketika yang keluar saya gitu kan bingung, ngapain Erik ada di sini ya. Nah ada pertanyaan, ya bisa jadi insidental mungkin saya bertamu bisa. Tetapi sebagian besar, most of the time ya kebanyakan itu pasti yang keluar pemilik rumah, betul ya. Nah kalau alamatnya Joshua juga alamatnya Pak Jadi, alamatnya Bu Sri, kalau diketok orang yang keluar ya yang punya rumah ya antara Bu Sri, Pak Jadi atau Joshua ya atau saudara yang mungkin ada di sana. Nah sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sekarang menjadi kediaman siapa? Roh Kudus. Jadi ini saya berikan ilustrasi, mohon maaf saya menggunakan kata bodoh-bodohan. Jadi ilustrasi yang super sederhana, nggak pakai dipikir ya Bapak Ibu. Seandainya Tuhan itu punya alamat KTP ya, oh masa Tuhan punya KTP ya kan saya tadi sudah ngomong ilustrasi bodoh-bodohan, nggak pakai mikir. Ya, seandainya Tuhan punya KTP ya alamatnya itu Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Jadi kalau diketok yang keluar siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Yang keluar itu Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Itu yang seharusnya. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan bukan nunut. Ya, kita ini dijadikan tempat kediamannya, kita ini jadi identitas tempat tinggalnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kehormatan yang luar biasa. Amin. Ini kehormatan Bapak Ibu. Oh rumah saya enggak besar Bapak Ibu. Secara fisik pun tempat tinggal saya juga enggak besar. Ya. Nah apalagi ini tubuh rohani saya. Ini kasih karunia. Kalau Tuhan mau tinggal dalam diri saya itu satu kehormatan yang besar. Oh kita jaga Bapak Ibu. Amin. Ini Tuhan yang tinggal ya. Kita aja kalau mau kedatangan tamu atau saudara mau datang, oh kita bersihkan rumah dulu, betul ya? Ya saya ketika dengar oh ada saudara mau datang, oh itu tak bersihkan semua tempat tinggal ya. Itu tak lihat dulu kloset Bapak Ibu, wah klosetnya ini nyaman gak ini kalau orang nanti pas mau ke kamar mandi ya kan tak bersihkan ya. Terus kalau ada sampah atau tempat sampahnya penuh saya bersihkan semua ya. Supaya orang ketika setidaknya ada di situ itu nyaman. Nah sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan mau tinggal dalam hidup kita, apakah kita memikirkan sampai sejauh itu? Ya, standar kenyamanannya Tuhan itu seperti apa? Alkitab. Ya, firman Tuhan. Itu standarnya Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu standar Tuhan. Ketika kita diberikan satu kehormatan, Erik, kamu sekarang jadi tempat tinggalku. Siap Tuhan kan gitu. Tapi enggak cuma ngomong siap, standarnya diikuti. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya Tuhan ketika tinggal di sana itu ya bahasa sehari-harinya enggak geleng-geleng gini ya. Ya ampun gitu ya. Terus kemproy gitu ya Bapak Ibu. Artinya kok kotornya Erik gitu ya. Nah, ya Bapak Ibu kalau untuk manusia biasa kita bisa berpikir seperti itu ya, untuk menyediakan satu kesan ya dan tempat yang nyaman kalau orang itu datang. Apalagi ini ditinggali oleh yang maha tinggi, oleh Roh Kudus sendiri. Amin. Nah sehingga Paulus berkata ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kembali lagi sekarang, tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh ya. Nah tadi saya sudah sampaikan fokusnya bukan ke percabulan Bapak Ibu ya, tapi garis bawahi Tuhan untuk tubuh dan tubuh ini untuk Tuhan. Tapi baiklah karena di sini disebut beberapa hal tentang percabulan, saya mungkin bisa sharing sedikit ya. Karena percabulan ini termasuk dosa yang cukup besar dan bahkan mengancam generasi muda kita. Kita harus banyak berdoa Bapak Ibu. Ya, dan semoga kita yang ada di sini juga menjauhkan diri. Firman Tuhan jelas berkata, jauhilah percabulan. Ya, dan di sini dikatakan yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul atau lelaki cabul juga bisa ya Bapak Ibu. Artinya yang dalam ikatan perjinahan yang bukan dari Tuhan itu nanti bahaya, bisa jadi satu tubuh dan itu di hadapan Tuhan dosa yang besar. Tetapi siapa mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu
roh dengan dia. Nanti kita ke sana Bapak Ibu. Tapi sekarang baiklah kita bahas sedikit tentang percabulan. Baru-baru ini saya baca satu artikel di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini artikel yang mengeluarkan bukan blog atau website biasa, tapi Dinas Pendidikan. Ya, jadi pendidikan menengah. Itu membahas tentang pornografi. Ini saya sharingkan ya karena ini penting. Jadi pornografi itu bukan hanya ternyata merusak nilai. Nilai itu bukan nilai sekolah ya Bapak. Ya itu juga pasti ya terdampak. Tapi nilai-nilai prinsip ya. Nah, tapi bukan hanya itu. Ternyata secara fisik Bapak Ibu Saudara, pornografi ini ditemukan oleh para peneliti itu efeknya persis sama dengan kecanduan obat bius atau narkoba. Jadi kecanduan terhadap pornografi ini merusak otak secara fisik, bayangkan Bapak Ibu. Jadi otaknya ini dirusak seperti kena obat bius. Dampaknya seperti itu. Dan itu kalau dilakukan itu akan betul-betul merusak otak yang penderitanya. Saya sebut penderita ya, yang melakukan itu. Nah bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada orang atau anak Tuhan atau ada anak-anak kita yang terikat dengan ini, itu kasihan sekali. Kita harus berdoa, kita dukung supaya bisa lepas dan kita doakan supaya sungguh-sungguh bisa dijauhkan ya dari hal-hal seperti ini. Dan kita sendiri juga dengan kuasa kasih karunia Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus kita menjauhkan dari hal-hal seperti ini. Amin. Karena itu betul-betul merusak otak. Jadi gambaran singkatnya begini Bapak Ibu. Kita ini dalam tubuh ini punya proses-proses kimia ya. Loh kok kimia? Katanya alamiah. Ya betul, tapi dalam tubuh kita ini ada namanya kimia organik, kimia untuk makhluk hidup. Ada ya, sebut saja gula, itu glukosa, itu kimia sebenarnya, tapi kimia yang ada di makhluk hidup. Nah jadi proses dalam tubuh kita ini proses kimia semua, kimia untuk makhluk hidup. Nah di otak kita ini juga Bapak Ibu. Nah pornografi itu merusak proses kimia itu. Jadi ada zat-zat yang seharusnya tidak keluar. Saya nggak sebut namanya, nanti terlalu rumit ya. Pokoknya ada zat-zat tertentu yang seharusnya enggak keluar, jadi keluar. Dan itu meracuni otak kita. Secara fisik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di website ini yang saya sampaikan, atau artikel-artikel ilmiah. Jadi dibahas secara ilmiah, dan itu memang benar. Karena itu secara singkat saya katakan, percabulan itu memang merusak tubuh, merusak bait Allah. Bukan hanya nilai kita. Bukan hanya memori kita, tetapi tubuh kita secara alamiah ini rusak. Otak kita dirusak Bapak Ibu. Nah jadi ketika kita melakukan dosa apapun yang efeknya ke tubuh kita, bukan hanya dosa tapi apapun ya Bapak Ibu. Ya kalau kita makan berlebihan juga kita akan merusak tubuh kita, itu kita sedang merusak baitnya Tuhan. Nah kita harus berpikir sejauh itu. Nah jadi kita usahakan, kita jaga bait Allah ini tetap kudus dan tetap sehat. Amin Bapak Ibu. Kalau dingin pakailah jaket. Kalau enggak tahan AC itu suhunya ya dinaikkan. Ya jangan terus ndablek ya istilahnya. Oh enggak apa-apa, terus akhirnya sakit ya, panas dingin ya, salah sendiri ya. Itu merusak tubuh. Nah, jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita jaga tubuh kita dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi dari ayat-ayat ini kita sudah melihat poin yang pertama tadi, tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus, bait Allah. Jadi kita ini anggota tubuh Kristus. Lalu yang kedua, ya tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Nah, lalu yang ketiga saya cepat saja, yang ketiga ini yang penting. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ayat lain yang berkata juga, ya roh kita bersama-sama dengan roh Allah berseru ya Aba ya Bapa. Dan di sini Paulus dengan jelas mengatakan kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, maka roh kita dengan roh Tuhan itu jadi satu Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Saling terkait. Nah sehingga Tuhan itu jadi satu dengan kita, bukan berarti kita jadi Tuhan, tolong jangan dimaknai secara keliru ya. Kita enggak pernah jadi Tuhan Bapak Ibu, amin. Ya Tuhan, kita adalah manusia yang menerima kasih karunia, tetapi roh kita dan roh Tuhan itu jadi satu. Ini sesuatu yang luar biasa.
Nah, ini satu kehormatan untuk kita. Lalu yang keempat, kita dan tubuh kita itu bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Amin. Ayat yang ke-20 mengatakan, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ketika kita bahas ayat-ayat ini, kita merasa ada satu beban yang tiba-tiba jadi berat gitu ya. Karena kita ini diberikan identitas bahwa kita ini baitnya Roh Kudus. Jadi semuanya kita jadi enggak nyaman lagi ya, karena kita seolah-olah sudah bukan diri kita lagi. Apakah ada yang merasa seperti itu? Kalau ada yang merasa seperti itu Alkitabiah Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata apa? Namun aku hidup ya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau anak Tuhan hanya fokus kepada bebannya, artinya beban itu, waduh, kayak diberikan satu tanggungan yang berat ya, diberikan identitas, bait Roh Kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus, wah jadi terikat semua, katanya bebas, katanya merdeka. Itu kalau dari pandangan yang salah. Ya, tetapi kita tahu memang kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan darah yang mahal dan harganya lunas. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita satu roh dengan Tuhan, berarti apakah kita pernah merasa sendiri? Tidak pernah dan tidak akan. Amin. Apakah kita pernah merasa berjuang sendiri? Mungkin kita pernah merasa, tetapi ketika kita tahu kebenaran ini, kita tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Kita satu roh dengan Tuhan. Berarti saat kita merasa beban hidup begitu berat, masalah tidak ada jalan keluar, apakah kita sendiri? Jawabannya tidak. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi jangan kita lihat yang beban-beban tadi Bapak Ibu ya. Lihatlah yang dari sisi sini. Kita tidak pernah merasa lagi terpuruk. Merasa sendirian, ditinggalkan, gak ada orang yang mengerti. Karena apa? Karena Roh Allah, sumber segala hikmat, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber damai sejahtera. Itu ada di dalam kita. Amin. Kalau itu kita imani, kita akan bangkit Bapak Ibu. Dan kita akan semangat lagi. Yes, ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Roh Allah bersama dengan aku, bersama dengan saya, dengan Bapak Ibu Saudara. Kita enggak pernah lagi mengalami yang namanya stres, ya. Boleh stres, boleh tertekan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Begitu kita sadar kebenaran ini, kita bangkit lagi. Pemazmur itu sering mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jiwaku tertekan dalam diriku, ya. Itu pemazmur. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Mazmur. Jadi polanya itu gitu. Aku ini tertekan, aku tertindas, ya. Tetapi aku mengingat akan Tuhan. Ya, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah perlindunganku. Maka pemazmur itu bangkit lagi. Nah, kita juga harus seperti itu. Ketika saat ini kita mengalami beban, masalah, atau pencobaan, atau apapun yang berat, ingatlah Tuhan itu ada di dalam kita. Amin. Dan Dia itu sumber kuasa, apalagi mujizat, pertolongan, semua yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kabar baiknya Dia peduli terhadap kita. Dia punya semua kuasa itu dan Dia mau menolong kita. Amin. Dia mau Bapak Ibu. Dan Dia masih sanggup. Kalau kita punya beban-beban yang berat pada saat ini, ingatlah kalau kita punya pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa kita jawab. Ya, saya yakin kita masing-masing punya, mungkin tidak bisa diceritakan. Ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang satu roh dengan kita, bersama dengan kita. Dialah yang memampukan, Dialah yang menyanggupkan kita. Dialah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Amin. Dialah yang memberikan pertolongan. Nah, mari sebagai umat Tuhan saat ini kita imani kembali bahwa kita ini satu roh dengan Tuhan. Dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan semuanya itu sudah Dia bayar dengan harga yang begitu mahal Bapak Ibu. Yaitu darahnya. Amin.
yang sebentar kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dia berikan hidupnya supaya semua hal-hal ini yang kita dengar dari firman ini bisa jadi bagian kita. Dan sudah menjadi bagian kita untuk saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang para pemusik. Siap kami akan memberi korban persembahan untuk pekerjaan-Mu. Baik persembahan persepuluhan, baik persembahan khusus. Semuanya kami beri karena cinta kami kepada Tuhan dan ketaatan kami kepada firman Allah. Sebentar umat-umat-Mu akan tinggalkan rumah Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita, kekuatan baru, hikmat baru dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap usaha pencarian yang akan kembali dikerjakan mulai hari esok di bulan yang baru, bulan Februari 2024. Tuhan berkati dengan segala rezeki yang baik, dengan kemujuran, dengan segala kelimpahan dari Tuhan. Berkati anak cucu kami yang sedang ada di bangku pembelajaran dalam semua tingkat pendidikan mereka. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran, dan kesuksesan dalam studi mereka. Berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada minggu yang berjalan. Semua diurapi dari Roh Kudus dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pulanglah dengan segala rahmat, anugerah, kasih sayang Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kita. Terima semua berkat-berkat yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, berkelimpahan. Hiduplah bermanfaat bagi banyak orang. Menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Di mana saja saudara pergi dan berada. Kami ucapan syukur, hamba akhiri kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.